Sore guys, ini tentu ketemu dengan Jack Volta guys. Ini jelas bagi-bagi ilmu atau sebuah pengalaman. Jadi saya ini ambil untuk tukang awal atau belajar ataupun ini pemula. Jadi supaya Anda paham persis, kalau di dunia kulkas ini ternyata tidak harus isi freon saja, tapi ada cara pengecekan dari awal. Saya unggah satu pintu ini supaya Anda ini semua baru rata-rata ini saya satu pintu yang saya unggah. Karena apa? Di dalam proses dingin ini enggak kulkas besar atau kecil bahkan AC, sistemnya ini sama. Jadi kalau sudah menguasai sebuah kulkas satu pintu, bahkan pemipahannya ini sudah pasti di atas angin, pegang kulkas yang gede bahkan AC. Karena begini guys, orang bisa AC belum tentu bisa kulkas. Orang bisa kulkas melihat 2 kali saja atau 3 kali sistem kerja orang masang AC sudah pasti di atas angin guys. Artinya ilmu yang paling rumit ini, pemipahan yang termasuk rumit ini dan seringnya gagal para pemula, ini jelas kulkas satu pintu. Makanya saya selalu unggah ini satu pintu. Yang lain mudah, lebih besar, lebih gampang, lebih tipis kemungkinan mampet. Karena apa? Lubang kapilernya sudah pasti gede. Kemudian instalasi sederhana, misalkan kulkas hanya kabel berapa, saklar dan lampu, misalkan saklar, lampu dan termostat. Ini jelas berlatih untuk mengetahui tentang saklar, tentang otomatis guys. Artinya ini defrost, jadi putusnya oleh termostat misalkan, ini Anda akan tahu semua ntar. Kemudian 2 pintu misalkan, ini no frost, jadi ini melangkah ke depannya, ini tinggal hanya langkah berapa sentimeter ibaratnya sudah pasti mengetahui. Karena sistem satu pintu ini, di pemipahan satu pintu ini lebih rumit kalau menurut saya, jelas lebih rumit. Pemula bisa kalang kabut misalkan, wong saya ibaratnya dalam 1 minggu ini pemula ngobrolnya sama pemula, jadi saya akan ngasih tahu untuk pemula supaya Anda ini tahu persis, jangan kena tipu, bahkan kerja balik lagi gara-gara tidak optimis. Contohnya begini guys, main isi freon, nggak tahu penyakit aslinya. Misalkan freon ini tinggal sedikit, Anda tidak feeling ke situ, kemudian Anda main isi, sudah pasti 3 hari balik karena ini sudah pasti bocor. Jadi saya kasih langkah-langkah yang jitu supaya Anda ini pemula detail. Kalau sudah menguasai satu pintu, semua konten sebenarnya ada semua. Kalau sudah menguasai kulkas satu pintu, ini jelas di atas angin. Untuk kulkas lebih gede 2 pintu bahkan AC. Jadi kalau yang lebih besar ini malah gampang, lebih gampang. Rumit yang satu pintu guys. Artinya satu pintu ini di pemipahannya ini paling harus teliti, baik mampet ataupun kebocoran. Saya akan contohin, misalnya Anda mengerjakan kulkas, langkah pertama Anda apa yang dilakukan. Kayak saya tadi barusan saya unggah konten, kerjaan jarak sekitar 17 kilo. Ini sebenarnya ada satu lagi, karena gini saya tidak berangkat, saya tunda besok. Begitu langkah pertama saya datang, langsung saya colokin kompresor. Kompresor langsung saya colokin. Kemudian hidup. Pasti saya dalam 2 menit saya biarin supaya hidup. Oke? Setelah hidup, saya cabut. Kemudian saya potong presnya ini. Potong filter dulu ini, kapiler. Freonnya ternyata kosong. Ya. Freon kosong. Langkah lagi saya melangkah. Kalau freon kosong seperti ini,
saya melangkah ke freezer. Jadi freezer ini saya raba semua ini sampai bawah ini. Apakah ini licin atau tidak? Ini sudah pasti saya putar ini. Saya raba. Kalau ada licin atau banyak bekas songkel-songkel sudah lecet, saya akan bertanya ke yang punya. Kemudian setelah tadi saya semua ini tidak licin, saya ambil langkah lagi nih. Jadi ini pemula khususnya nih. Tadi dipotong habis. Kemudian saya potong presnya ini. Oke. Saya potong presnya ini, langkah terakhir ini. Saya prediksi ini presnya masih bagus apa tidak. Ini untuk ketentuan bahwa ini bisa dilanjutkan apa tidak. Karena saya kerja di tempat orang, kalau berhasil sudah pasti saya mendapatkan uang tentunya guys. Jadi saya potong presnya, saya potong hisapnya, kemudian saya colokin ini mesin. Setelah saya tekan presnya masih bagus sekitar 2 menit, banyak oli, saya sudah memastikan ini bocor di bodi. Karena tadi saya bilang bahwa ini freon kosong, presnya bagus. Jadi saya sudah pastikan prediksi oli ini hanya dari titik piston kemudian sampai sini keluar oli, karena pernah dicolokin lama sekali mungkin sama yang punya. Ini langkah-langkahnya. Jadi ada langkah. Ini untuk pemula paling penting. Jadi langkah-langkah ini untuk pemula paling penting. Kuncinya satu guys. Begitu Anda diundang ke konsumen, suruh servis kulkas 1 pintu misalkan. Kalau 2 pintu gampang. Kalau pembekuan berarti freon benar, kompresor benar. Artinya penyakit pembekuan, artinya ada es. Kalau ini 1 pintu yang lebih rumit menurut saya. Jadi jangan disepelekan ini 1 pintu. Begitu saya semuanya sudah cek dari kompresor, isep, pres kompresor, dan evap, ini sudah pasti saya di atas angin. Ini saya vonis langsung kondensor misalkan, oke? Bahkan saya nyalain 2 kompresor ini 2 menit, ternyata hidup. Kemudian dicabut, setelah saya periksa evap, kemudian saya colokin lagi, hidup lagi. Ini sudah pasti di atas angin. Tinggal saya nego kondensor ganti. Jadi kalau mau tetap saya dapat duit, karena sudah pasti ada barang kondensor dan jasa saya. Jadi Anda harus teliti nih, kulkas 1 pintu khusus untuk pemula, tidak main-main. Jadi jangan sampai salah langkah. Misalkan lagi nih, saya ungkap lagi kasusnya. Saya sudah kasih konten bahwa kemerucuk di evap ini ternyata bukan karena bocor bodi saja. Kalau Anda potong kapiler freon masih banyak, ini untuk pemula ini, supaya Anda tidak kena tipu atau kerjaan balik lagi atau diisi freon ini membingungkan. Begitu diisi anget kemudian diberhentiin, tekanannya banyak, ternyata dingin lagi. Sedangkan di evap ini bunyi kerucuk-kerucuk. Ini salahnya satu, Anda tidak mengecek presnya dulu, posisi dicolokin dari awal kemudian ditekan. Ini langkah yang untuk pemula supaya jangan kena tipu. Jadi kalau kerucuk-kerucuk freon masih banyak, ini bisa dipastikan di atas 90% ini pres balik atau lemah dorongan kompresornya. Jadi ini untuk acuhan. Saya mengunggah konten ini tidak untuk main-main. Artinya saya ini mengunggah konten berdasarkan dari merek ke merek, orang ke orang, konsumen ke konsumen, dan bertahun-tahun saya pelajari. Jadi ini untuk acuan Anda ini sebenarnya jadi lebih mudah. Saya ungkapkan acuan ini supaya Anda lebih bisa membaca sebuah kulkas. Jadi kuncinya
Kalau Anda sudah feeling di satu pintu sudah pasti sasarannya tepat semua, kuncinya di kompresor, ini sudah pasti mau garap model kayak apa, 2 pintu, 10 pintu, bahkan AC besar kecil yang menggunakan sistem kondensasi dan kapiler, sudah pasti Anda ini di atas angin, guys. Jadi langkah-langkah ini Anda harus teliti. Misalkan kayak tadi, langkah pertama yang penting Anda cek kompresornya. Baik meragukan, Anda tekan presnya, colokin, kemudian 2 menit cabut, 2 menit colokin, kompresor ini masih bisa diteruskan pekerjaan apa tidak. Ini adalah kunci-kuncinya. Jadi jangan lupa kunci-kunci ini Anda terapkan ini, karena udah saya uji. Gampang mah, ngisi freon mah gampang, orang itu bisa. Tapi kan satu, feeling, kemudian langkah, kemudian penyakit pastinya ini yang jadi masalah. Ini harus sebelum mengerjakan kulkas ini harus menemukan penyakit yang aslinya. Kalau sudah ketemu penyakit yang aslinya, sudah tidak mungkin akan komplain, guys. Misalkan penyakit aslinya kompresor di freon tekanan 10 mati. Ini kan Anda kalau ngerjain seperti ini, yang penting dapat duit, sudah pasti itu besok panggil lagi. Ini freon sedikit, saya ganti ya, nggak usah ganti kondensor. Ini freonnya masih paling mampet. Mampet ini tidak ada rumusnya. Kalau di evap ini ada suara, saya kasih kunci nih pemula nih. Kalau di evap ini ada suara, baik pres balik ataupun apa saja modelnya, sebentar mati kompresornya. Kalau di evap ini ada suara sirkulasi, sudah pasti kapiler bolong, guys. Jadi nggak mungkin ada rumusnya nih mampet. Jadi tidak ada rumusnya mampet, saya kasih kunci. Jelas penyakit lain, misalkan bocor kemerucuk, kapiler tidak mampet. Kemudian kemerucuk, freon dipotong masih banyak, misalkan masih ori, ini kan sudah pasti tidak bocor, sudah pasti pres balik tekanannya. Anda potong presnya kemudian tekan. Kalau masih bisa, Anda terusin. Jadi satu pintu ini memang dianggap, menurut saya sudah saya teliti sudah lama ini, para pemula apa saja ini di wilayah sini juga sama saja. Jadi ini sering konsultasi. Artinya satu pintu ini memang rumit daripada kulkas di atas satu pintu. Sistem pemipahannya, guys, luar biasa. Saya tentu untuk pemula supaya Anda paham dan supaya Anda itu mengerjakan kulkas, ketemu dulu penyakit aslinya baru diterusin. Jangan sampai belum ketemu sudah digarap, Anda kan kena tipu 3 hari atau 2 hari balik lagi. Mungkin ini berguna untuk pemula karena untuk acuan Anda supaya Anda tidak membingungkan bahwa kulkas ini kalau Anda bisa kulkas dari saya kontennya sudah banyak seperti itu, sudah bisa, bahkan kondensor ini sudah paling sering ganti kompresor apa saja, berbeda-beda merek. Kalau Anda teliti konten saya, sudah pasti satu pintu ini di atas angin untuk Anda. Selebihnya untuk ke atasnya 2 pintu, 10 pintu, bahkan AC, pasti di luar kepala untuk Anda, guys. Malam, guys.